Analisis kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan oleh suatu komponen untuk mengambil sebuah keputusan dengan menggunakan data dan informasi yang telah diolah. Kemudian, pendekatan analisis kuantitatif ini ada 7 tahap. Yang pertama yaitu mendefinisikan em, mendefinisikan masalah. Dalam mendefinisikan masalah ini, hal yang harus kita lakukan adalah mengembangkan sebuah pernyataan yang jelas dan singkat yang bisa menjadikan kita atau menjadi petunjuk dan maksud untuk kita melakukan tahap selanjutnya. Kemudian yang tahap kedua yaitu membangun model, di analisis pendekatan kuantitatif ini banyak terdapat model yang tersedia untuk kita gunakan. Hal yang harus kita perhatikan yaitu kita mencari model yang sesuai dengan permasalahan yang kita analisis, kemudian memperoleh data. Nah, untuk membuat semua model itu, maka kita memerlukan data-data yang akurat yang berkaitan dengan masalah yang ingin kita analisis. Kemudian mendeveloping solusi atau membangun sebuah solusi, yaitu di mana dalam hal ini kita memanipulasi model yang kita gunakan untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Kemudian yang setelah itu tahap kelima yaitu kita melakukan testing terhadap solusi yang kita dapatkan. Kemudian tahap keenam itu kita menganalisis hasil dari solusi yang telah kita dapatkan. Setelah kita analisis, tahap terakhir yaitu kita mengimplementasikan hasil dari apa yang telah kita lakukan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh kasus. Berikut merupakan contoh kasus dalam pendekatan analisis kuantitatif. Contoh kasus yang saya ambil di sini yaitu kereta api yang menggunakan optimasi model untuk menghemat jutaan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mendefinisikan masalah. CSX Transportation Inc. memiliki 35 karyawan dan pendapatan tahunan sebesar 11 miliar. Dan kereta api ini menyediakan layanan ke 23 negara bagian di timur Sungai Mississippi, serta beberapa bagian di Kanada. Fungsi dari CSX Transportation ini menerima pesanan untuk layanan pengiriman kereta api dan harus mengirim gerbong kosong ke lokasi pelanggan. Masalah yang dihadapi di sini yaitu jika dalam memindahkan gerbong kosong ini tidak dilakukan secara benar, maka akan menghasilkan biaya yang berlebih dan kewasan pada sistem dan kemacetan di rel dan di halaman rel. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengembangkan model. Untuk menangani masalah ini, maka dikembangkanlah model yang disebut dengan System Dynamic Car Planning atau DCP. Model ini akan meminimalkan biaya, termasuk jarak perjalanan mobil, biaya penanganan mobil di lapangan kereta api, waktu perjalanan mobil, dan biaya untuk datang lebih awal untuk terlambat. DCP ini akan melakukan hal ini pada saat yang sama untuk memenuhi semua pesanan, memastikan jenis mobil yang tepat yang ditugaskan untuk pekerjaan itu, dan membawa mobil itu ke tujuan dalam waktu yang diizinkan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu memperoleh data input. Dalam membangun sebuah DCP ini diperlukan dua data, yaitu dua inputan data, yaitu yang berasal dari eksternal dan eksternal. Yang pertama yaitu eksternal yang terdiri dari 3 sumber. Yang pertama itu sumber dari pesanan mobil pelanggan, yang kedua mobil yang tersedia untuk jenis yang dibutuhkan, dan yang ketiga yaitu standar waktu transit. Kemudian yang kedua yaitu sumber internal, di mana terdapat dua sumber. Yang pertama yaitu informasi tentang prioritas dan preferensi pelanggan, serta yang kedua informasi parameter biaya. Kemudian yang ketiga mengembangkan solusi. Model ini membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk memuat, tetapi hanya 10 detik untuk menyelesaikannya. Karena penawaran dan permintaan terus berubah, model dijalankan setiap 15 menit. Ini memungkinkan keputusan akhir ditunda hingga benar-benar diperlukan. Kemudian menguji solusi. Model divalidasi dan diverifikasi menggunakan data yang ada. Solusi yang ditemukan menggunakan DCP ditemukan menjadi sangat baik dibandingkan dengan tugas yang dibuat tanpa DCP. Menganalisa hasil. Sejak implementasi DCP, lebih dari
$51 juta telah dihemat setiap tahunnya. Fungsi yang lainnya juga yaitu mengurangi kemacetan di lapangan rel, kemudian lebih banyak barang dapat dikirim dengan kereta api daripada dengan truk. Hal ini juga memiliki lebih banyak barang dapat dikirim dengan kereta api daripada dengan truk ini juga memiliki fungsi publik di mana dapat mengurangi polusi karena berkurangnya penggunaan truk. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan hasil. Dengan penerapan model DCP ini sehingga pendapatan CSX terus meningkat. Materi dari penjelasan dasar Markov Chain ini saya ambil dari beberapa sumber, yaitu sumber pertama yaitu buku Berender, R.M. Steyer, yang berjudul Quantitative Analysis for Management yang 11th edition, di mana bukunya itu seperti ini bukunya. Kemudian yang sumber saya yang kedua yaitu saya ambil dari website anissa.staff.gunadarma.ac.id, di mana saya download PDF tentang Markov Chain. Itu ini. Kemudian yang ketiga itu dari repository.dinas.ac.id, di mana saya mendownload PDF-nya, yang PDF-nya seperti yang ini, yang saya tunjukkan di layar ini. Ini merupakan sumber dari materi untuk saya menyusun mengenai penjelasan dasar Markov Chain. Yang pertama di sini yaitu saya ingin menjelaskan tentang apa itu Markov Analysis. Nah, Markov Analysis ini merupakan suatu teknik untuk memperkirakan peluang-peluang kejadian di masa yang akan datang berdasarkan kejadian yang sekarang. Nah, 4 asumsi dalam Markov Analysis. Yang pertama, terdapat batas jumlah kemungkinan state. Yang kedua, kemungkinan perubahan state sama dari waktu ke waktu. Yang ketiga, kita bisa memprediksi state selanjutnya berdasarkan state sebelumnya dan matriks transisi. Kemudian yang keempat, ukuran dan susunan sistem, misalnya jumlah produsen dan pelanggan, jangan berubah selama analisis. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri proses Markov. Ciri-cirinya yaitu di mana misalnya pada suatu keadaan yaitu keadaan A dan B, atau yang disebut dengan state A, state B, atau state 1, state 2, di mana pada state A atau keadaan jika sesuatu terjadi pada state A atau state B, maka jika misalnya berada pada state A, maka dia tidak akan berada pada state B. Begitupun sebaliknya, jika berada pada state B, maka dia tidak berada pada state A. Itu merupakan ciri-ciri proses Markov. Kemudian yang kedua yaitu contoh dari probabilitas transisi dan contoh kasusnya. Probabilitas transisi ini merupakan perubahan dari status-status ke status lain pada periode atau waktu berikutnya dan merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas. Nah, yang tabel ini merupakan tabel matriks kemungkinan transisi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh kasusnya. Contoh kasus yang saya ambil di sini yaitu contoh kasus dari kondisi kendaraan umum, di mana keadaan mesin suatu kondisi kendaraan umum itu pasti akan terjadi dua keadaan saja atau state 1, state 2. Yang pertama yaitu jika mesinnya baik itu dia akan narik, dan jika mesinnya rusak dia akan mogok. Nah, cara penyusunan probabilitas transisinya ini, yang pertama tabel ini merupakan tabel yang menunjukkan banyaknya kendaraan yang narik dan mogok pada hari 1 dan hari 2. Kemudian untuk memudahkannya, kita akan mengubah tabel ini ke dalam bentuk
matriks kemungkinan transisi, di mana hasilnya akan seperti ini. Hari 1 jumlah yang narik dan yang mogok, kemudian hari 2 jumlah yang narik dan yang mogok. Kemudian setelah itu, maka kita akan menghasilkan probabilitas transisi, di mana pada hari pertama, jika hari pertama keadaannya narik, maka peluang hari kedua keadaannya narik yaitu 0,5833. 70 ini diambil dari ini, jumlah jumlah kendaraan yang narik pada hari pertama dan hari kedua berjumlah 120. Kemudian yang jumlah kendaraan yang narik pada hari pertama dan kemudian akan mogok pada peluang kendaraan, maksudku peluang kendaraan yang narik pada hari pertama yang kemudian mogok pada hari kedua yaitu 0,4167. Kemudian peluang kendaraan yang mogok pada hari pertama dan narik pada hari kedua yaitu 0,74, dan yang mogok pada hari pertama dan ia akan mogok lagi pada hari kedua yaitu 0,26. Kemudian kita bisa lakukan juga dengan menggunakan probabilitas tree atau pohon probabilitas, di mana ini modelnya seperti ini. Pohon ini merupakan pohon probabilitas hari pertama yang narik. Ini hari pertama yang narik. Misalnya, pada hari pertama narik, peluangnya itu 0,5833 dan hari keduanya itu narik 0,5833 dan hari ketiganya itu dibagi lagi narik atau mogok, di mana terbagi menjadi peluang hari ketiga narik itu 0,3402 dan peluang ketiga narik itu 0,2431. Begitu juga seperti yang ini. Kemudian yang kedua yaitu probabilitas tree dari misalnya hari pertama mogok, maka hari kedua narik dan mogok, hari ketiga berapa peluang hari ketiga narik dan mogok. Misalnya ini, pada hari pertama mogok, maka peluang pada hari keduanya narik yaitu 0,74 dan peluang pada hari ketiganya narik yaitu 0,4136. Dan dapat disimpulkan, probabilitas hari ketiga narik jika hari pertama narik adalah 0,3402. 0,3402 ini diambil dari ini. Peluang narik pada hari ketiga. Pada hari ketiga 0,3402 ditambah 0,3084. 0,3084 itu yang ini peluang narik pada hari ketiga jika keadaan hari keduanya itu mogok. Begitu pula yang ini, probabilitas hari ketiga mogok jika hari pertama narik, yaitu 0,2431 tambah 0,1083. Probabilitas hari ketiga mogok jika hari pertama narik. Maka ini mogoknya 0,24313 jika hari pertama narik dan 0,1083 jika hari pertama narik. Yang selanjutnya, probabilitas hari ketiga narik jika hari pertama mogok. Yang hari pertama mogok dan hari ketiga narik yaitu 0,4316 dan 0,192. Kemudian, probabilitas hari ketiga mogok jika hari pertama mogok. Maka ini hari pertama mogok, maka peluangnya di sini di hari ketiga yaitu probabilitasnya 0,3084 ditambah 0,0676 yang menghasilkan 0,376. Untuk selanjutnya juga kita bisa mencarinya dengan melakukan pendekatan matriks, di mana matriks yang kita peroleh dari kasus kendaraan umum ini yaitu dari
0,5833, 0,4167, 0,74, dan 0,26. Ini kita dapatkan dari hasil ini. Dari hasil ini. Dari probabilitas transisinya. Kemudian, rumus untuk mencari probabilitas pada periode berikutnya I plus 1, maksudnya pada hari, misalnya pada hari pertama, kemudian kita mau cari pada hari kedua, berarti pada hari kedua adalah ini. N ini maksudnya narik I plus 1, mogok I plus 1 sama dengan narik I pada hari yang ingin dihitung dan mogok pada hari yang ingin dihitung kali matriks probabilitas transisinya. Seperti yang terlihat, ini merupakan hasil perkalian dari rumus N1 MN1 dikali dengan probabilitas transisi dari kondisi kendaraan yang menghasilkan peluangnya itu 0,5833, 0,4167. Nah, tema yang terakhir yang ingin saya paparkan yaitu mengenai menghitung peluang kejadian menggunakan metode Markov Chain, di mana rumus menggunakan metode Markov Chain ini adalah now state sama dengan matrix of transition probabilities dikali dengan current state-nya, atau X1 sama dengan PX0. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal, di mana saya telah mengerjakan contoh soal ini dari beberapa hari yang lalu, yang di mana kita ingin mencari peluang berapa jumlah pelanggan yang akan datang pada toko A, toko B, dan toko C pada hari-hari berikutnya. Di mana di sini pada state sekarangnya atau no state-nya itu toko A memiliki 200 pelanggan, di mana 80% kembali ke toko A, 10%-nya ke toko B, dan 10%-nya ke toko C. Toko B yang memiliki 120 pelanggan, di mana 70% dari 120 ini kembali berbelanja ke toko B, kemudian 20% berbelanja ke toko A, dan 10%-nya berbelanja ke toko C. Kemudian, toko C yang memiliki 180 pelanggan, 60%-nya itu kembali berbelanja ke toko C, sedangkan 10%-nya itu berbelanja ke toko A, dan 30%-nya itu berbelanja ke toko B. Nah, untuk menghitung berapa jumlah pelanggan yang akan datang pada hari-hari berikutnya, misalnya pada hari pertama, di sini kita menggunakan metode Markov, rumus dari metode Markov Chain yang ini. Nah, 0,8 ini diambil dari jumlah pelanggan yang berbelanja di toko A dan kembali lagi ke toko A, yaitu 80%, 80 bagi 100, 0,8. Kemudian, yang 0,1 ini, jumlah pelanggan yang berbelanja di toko A, namun di hari berikutnya, atau 10%-nya dia ke toko B, 0,1. Kemudian yang ini, pelanggan toko A yang pergi berbelanja ke toko C, 0,1. Yang ini, pelanggan dari kemudian yang ini, yang B ini, yang 0,2 ini berasal dari jumlah pelanggan yang berasal dari toko B yang pergi berbelanja ke toko A. Kemudian yang ini, jumlah pelanggan dari toko C yang pergi berbelanja ke toko A, yaitu 0,1% ini, dan ini 0,2%, 0,2 ini. Yang ini 0,7 ini jumlah pelanggan yang berbelanja di toko B dan kembali ke toko B, yaitu 70%, 0,7. 0,3 ini jumlah pelanggan yang berbelanja ke toko C, namun di hari berikutnya dia berbelanja ke toko B, yaitu 0,3%. Dan seterusnya seperti yang ini. Kemudian dikali dengan current state-nya, 0,40, 0,24, 0,36.
0,40 ini berasal dari 200 orang. Ini kan keseluruhan jumlah pelanggan dari toko A, toko B, toko C ini berjumlah 500 orang. Jadi untuk ininya itu ini asalnya dari 200 orang, peluang 200 orang dikali dengan maaf 200 orang dibagi dengan 500 orang yang menghasilkan 0,4. Kemudian 0,2 ini 120 dibagi dengan 500. Kemudian yang 0,36 ini 180 dibagi dengan 500. Langkah selanjutnya kita melakukan perkalian antar matriks seperti biasa. Ini 0,8 kali 0,40 ditambah 0,2 kali 0,24 ditambah 0,1 kali 0,36. Sama juga ini 0,1 kali 0,40 tambah 0,1 ditambah 0,1 kali 0,24 ditambah 0,1 kali 0,36. Kemudian ini 0,1 kali 0,40, 0,1 kali 0,24, 0,6 kali 0,36. Maaf, yang ini tuh seharusnya 0,1 kali 0,40, ini 0,7 kali 0,24, dan ini 0,3 kali 0,36. Saya terjadi kesalahan dalam penulisan pada saat penulisan tugas. Tapi hasilnya itu benar, yaitu 0, dimana penjumlahan dari ini 0,40 sama 0,316, 0,280. Dimana kalau misalnya kita kalikan dengan jumlah dengan ini hasil ini kita bawa ke persen, 40,4%, 4% kali 500 ini dikali 500 ini gunanya untuk kita mengetahui berapa orang sih yang akan datang pada hari berikutnya. Di sini terdapat 202 orang, toko A, toko B 158 orang, dan toko C 140 orang. Dan jumlah keseluruhan ini sama dengan 500. Sama juga misalnya, jika kita ingin mencari, ini kan yang kita cari hari pertama. Jika kita ingin mencari hari kedua, maka rumusnya dia P baru kita ambil current state-nya itu kita ambil dari yang X1, yang ini. Jadi rumusnya P X1. P-nya sama dengan yang tadi, 0,8, 0,2, dikali dengan 0,404, 0,316, 0,280. 0,404 ini kita ambil dari hasil yang ini, dari X1. Karena ini kita mau menghitung berapa orang yang akan datang pada hari kedua berdasarkan jumlah orang yang datang ke toko A, ke toko B, ke toko C pada hari pertama. Hasil cara pengerjaannya itu sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Ini saya langsung cantumkan hasilnya. 0,323 ini hasil dari perkalian 0,8 dikali 0,404. Kemudian ini hasil perkalian dari 0,2 kali 0,316. Kemudian ini hasil perkalian dari 0,1 kali 0,280. Sama juga dengan ini 0,404 ini hasil dari perkalian 0,1 kali 0,404. Ini kita dapatkan hasilnya 0,4142, 0,3456, dan 0,2400. Dimana di sini kita bawa lagi ke persen dan kita kalikan dengan jumlah keseluruhan pelanggan, dan di sini kita dapat hasilnya 207,1, 172,8, 120. Dan di sini saya bulatkan 207, orang karena dalam menghitung orang tidak mungkin kita mau ambil yang koma satunya. 207 orang
Kemudian di sini 173 saya bulatkan ke atas dan ini 120 orang. Di mana jumlah keseluruhan ini sama dengan 500 orang. Nah, sama juga jika kita mau mencari hari berikutnya. Di sini hari ketiga kita dapatkan 212 orang, 178 orang, dan 110 orang. Hari keempat saya dapatkan 216 orang, 179 orang, dan 105 orang. Jumlah semuanya itu 500 orang. Hari kelima 219 orang, 178 orang, 103 orang. Hari keenam juga saya dapatkan ini 221, 177, 101. Hari ketujuh ini 223 orang, 177, 100 orang. Kemudian hari ke-8 224 orang untuk toko A, 176 orang untuk toko B, dan 100 orang untuk toko C. Hari ke-9 224 orang untuk toko A, 176 toko B, dan 100 untuk toko C. Pada hari ke-8 dan hari ke-9 ini toko B dan toko C dia sudah toko A dan toko B serta toko C dia sudah mencapai stabil dalam jumlah pelanggan yang akan datang. Dan setelah percobaan ke-10, penghitungan hari ke-10, dia mencapai stabilnya, yaitu tetap sesuai dengan hasil pada hari ke-9, yaitu 224 orang, 100 untuk toko A, 176 untuk toko B, dan 100 orang untuk toko C. Itulah 3 tema yang telah saya paparkan tentang analisis kuantitatif, Markov chain, dan menghitung peluang kejadian menggunakan metode Markov chain. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.